Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Asmaul Husna. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Radibul Haddad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dikatakan oleh para ulama, alif lam mim dikatakan ditafsirkan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu tentang maksud daripada yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, alif lam mim tadi. Hanya Allah yang tahu maknanya, kata ahli tafsir. Tapi ada orang menafsirkan, ya ulama menafsirkan bahwasanya alif adalah Allah, lam adalah Jibril, dan mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ya Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an kalam Allah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad sebagai mukjizat bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai pedoman bagi kita umatnya. Kemudian dilanjutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, dan itu adalah kitab yang dimaksud Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena memang apa yang tertera dan tertulis di dalam Al-Qur'an, baik yang tersirat maupun yang tersurat, semuanya adalah kalamullah Subhanahu wa taala, yang mana itu semuanya tidak ada keraguan di dalamnya, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalamullah Al-Qur'an ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sebagai mukjizat, sehingga pada waktu itu orang-orang zaman jahiliyah memang mereka itu adalah ahli dalam bersyair. Tapi tatkala turun Al-Qur'an, syair-syair mereka terkalahkan oleh Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu tergantung yang lagi ngetop pada waktu itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat, tongkatnya bisa menjadi ular. Ya, mukjizat Nabi Musa diberikan oleh Allah, tongkatnya bisa menjadi ular. Karena pada waktu itu penyihir-penyihirnya Fir'aun paling jago, ya, paling hebat dalam menyihir sesuatu menjadi ular. Maka dari itu Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun. Ya, tatkala berhadapan dengan Fir'aun untuk mengadu daripada kekuatan Fir'aun dan mukjizat daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian ditawari oleh Fir'aun, engkau dulu apa kami dulu yang memulai? Kata Fir'aun, kata Nabi Musa, silahkan kalian memulai terlebih dahulu. Akhirnya para penyihir Fir'aun mengumpulkan tali, kemudian diubah menjadi ular sehingga menyerang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sebagai yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkat beliau dan langsung menjadi seekor ular yang luar biasa besarnya. Sehingga ular-ular penyihir tadi dimakan semuanya oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Sampai ular tersebut mengejar Fir'aun, yang mana dikatakan dalam sejarah di dalam kitab Sawi, tafsir Sawi, dikatakan bahwasanya Fir'aun ini tidak pernah sakit. Seumur hidupnya tidak pernah sakit, ya, sehingga dia mengaku menjadi Tuhan. Mengaku dia itu orang yang sangat perkasa. Karena memang Fir'aun tidak pernah sakit, tidak pernah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan maaf, ya, kalau ke kamar mandi itu 40 hari sekali. Fir'aun kalau masuk kamar mandi buang hajat 40 hari sekali. Tapi tatkala dikejar oleh ularnya Nabi Allah Musa, yang mana sebagai mukjizat beliau dikejar, Fir'aun mulai waktu itu ya mulai sakit. Dan yang biasanya 40 hari sekali dia ke kamar mandi,
Ya, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari bisa 40 kali ke kamar mandi. Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan dikejar oleh ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampai akhir hayat Fir'aun tatkala mengejar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, kemudian terbelah menjadi dua. Ya. Umat Nabi Musa dan umatnya selamat sampai ke seberang, akhirnya disusul oleh Fir'aun, kemudian dipukulkan kembali tongkatnya Nabi Musa ke Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Baru Fir'aun mengakui dan ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan tatkala Fir'aun tenggelam, dia katakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah selalu menerima taubatnya hambanya. Allah kapanpun menerima taubatnya hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, dia bertobat, maka taubatnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama masih hidup, masih kuat, masih ada nafas yang mengalir di dalam tubuhnya, dia bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah nyawanya sudah di ujung tanduk, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh Fir'aun. Tatkala tenggelam, pengen mati, baru dia bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima imannya daripada Fir'aun tersebut. Nah, ini kembali kepada mukjizat. Ya, Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad yang bisa menundukkan orang-orang yang pandai bersyair pada waktu itu. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad yang bisa mengalahkan syair-syair orang jahiliyah yang begitu hebat pada waktu itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan Al-Qur'an juga sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa mesti dia tidak akan terpisah dengan Al-Qur'an. Tidak akan jauh dengan Al-Qur'an. Dia akan selalu mengikuti petunjuknya daripada Al-Qur'an. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa? Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah selanjutnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mana mereka orang-orang bertakwa itu orang-orang yang mengimani sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat tapi mereka imani. Seperti halnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa kita lihat di dunia, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Allah tidak bakal bisa dilihat di dunia, tapi nanti di surga kita bakal melihat Allah Subhanahu wa taala, akan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini andur ilaika." Ya Allah, perlihatkan dirimu agar aku bisa melihat engkau, kata Nabi Musa. Qala lan tarani, Allah berkata, ya, kamu tidak bakal bisa untuk melihat aku. Fandur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung, kata Allah. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tidak berubah, tetap di tempatnya, maka kamu bakal bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma tajalla rabbuhu lil jabali, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelmakan cahayanya kepada gunung, ya, ja'alahu dakka, akhirnya gunung itu bergetar dan meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa terjatuh dan juga pingsan. Dan pingsannya Nabi Musa itu gak tanggung-tanggung, Bapak-bapak. 40 hari 40 malam tidak bangun karena pingsan, karena tidak kuat melihat cahaya Allah yang dijelmakan, seberkas cahayanya Allah yang dijelmakan kepada gunung, dan akhirnya gunung itu meledak. Nah, manusia tidak bakal bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi di akhirat ada hari-hari yang khusus, yang mana di surga manusia penduduk surga bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang kita sembah adalah
zat yang gaib yang mesti kita imani di dalam hati kita. Kalau kita memaksakan seperti Nabi Musa untuk bisa melihat Allah, tidak bakal bisa untuk melihatnya. Bahkan di dalam keterangan sebuah tafsir dikatakan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelmakan cahayanya ke gunung, itu ada beberapa ribu lapisan antara tempat berdirinya Nabi Musa dengan gunung yang meledak tadi. Baru dibuka satu tabir oleh Allah Subhanahu wa taala, belum yang ribuan lainnya, Nabi Musa sudah tidak kuat, sudah pingsan karena tidak kuat melihat gunung yang meledak tadi. Makanya tidak bakal bisa manusia itu untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi di akhirat pasti orang-orang yang di surga akan bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yang gaib, malaikat gaib kita mesti yakin, alam kubur gaib kita mesti yakin, hari kiamat gaib belum pernah terjadi, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu suatu yang gaib, kita mesti yakin dan percaya. Kemudian kehidupan akhirat juga suatu yang gaib, surga neraka gaib, kita yakin percaya. Itulah orang-orang yang bertakwa, yang meyakini yang gaib, yang beriman kepada yang gaib, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, wa yang kedua kemudian wa yuqimunas shalah, dan selalu mendirikan salat. Termasuk orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mendirikan salat. Kalau sudah namanya selalu ini berarti tidak pernah lepas, tidak pernah ditinggalkan yang namanya salat. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka dapatkan rezeki, ya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka rezeki, mereka infakkan, keluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad yaitu syariat Islam. Alladzina unzila ilaika alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan percaya kepada yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad, syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Daud. Orang-orang bertakwa mesti percaya dan yakin dengan itu semuanya, bahwasanya semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang alladzina unzila ilaika min rabbika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin adanya, percaya dengan kehidupan akhirat. Di dunia hanya sementara, bakal berlanjut di alam kubur, bakal berlanjut lagi di akhirat. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bakal bahagia baik di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan beruntung, sehingga Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan Allah akan mendekatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya berkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bisa dibangkitkan bersama beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.